Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmi Ramandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan legal memorandum dan eksaminasi ya. Ini pertemuan kita yang ke-15. Jadi kemungkinan ya sesuai dengan edaran sekitar 2 minggu lagi kita akan UAS ya, 2 minggu atau 3 minggu gitu ya mungkin. Saya sudah kemarin beberapa hari yang lalu ya saya sudah share ke Komting ya untuk jadwal UAS kita. Oke, kalau memang dimungkinkan dan dibolehkan UASnya saya berharap sih bisa online ya, melalui WA dikirimkan ke japri ke saya ya jawabannya, jadi bisa dikerjakan dimanapun berada, boleh di kantor misalnya gitu ya, supaya bisa memudahkan mahasiswa-mahasiswi saya yang sedang bekerja ya, karena kalau offline mana tahu ada yang belum pulang kerja ya, kasihan juga kalau nggak ikut UAS, karena nilai UAS sangat menentukan sekali lulus atau tidaknya untuk mata kuliah kita, apalagi ini 4 SKS ya. Oke, untuk contoh legal memorandum sudah saya lampirkan ya. Ada contohnya analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 08 PDTG /2012 PNTL ya, dalam perkara wan prestasi. Kemudian saya juga sudah memberikan contoh satu kasus ataupun satu bahan mengenai eksaminasi. Kemudian saya juga sudah memberikan bahan lengkap mengenai gabungan dari legal memorandum dan eksaminasi serta legal audit ya. Kemudian ini saya akan memberikan lagi tambahan ya, bonus untuk mahasiswa saya terkait analisis hukum. Apa sih definisi analisis hukum? Jadi analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan ya. Bahan-bahan hukum di sini maksudnya adalah berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada ya, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya. Jadi kesimpulannya, masalah hukum sudah terselesaikan dan atau sudah terjawab. Ini untuk analisis hukum ya. Nah, ini tapi jawabannya tersebut ada kemungkinan benar dan salah ya. Jadi nggak ini benar dan salah jawaban atas masalah hukum yang dibahas ya, sangat bergantung dari kejelian, kekritisan dan kemahiran ya yang dimintai ya, praktisi yang dimintai dalam membuat analisis hukum ya. Ini dalam mengemukakan fakta-fakta hukum dan bahan-bahan hukum yang diajukan ya. Nah, mengemukakan fakta hukum. Jadi langkah awal ini mengumpulkan fakta-fakta hukum selengkap-lengkapnya. Fakta-fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, ya kan? Kemudian atau keadaan. Misalnya apa? Contoh kasusnya misalnya pembunuhan ya, adalah perbuatan hukum ya. Kelahiran adalah peristiwa hukum dan di bawah umur adalah suatu keadaan. Ini contohnya ya. Ini fakta hukum tersebut diuraikan secara objektif dan naratif sesuai dengan urutan kejadian atau peristiwa ya, atau kronologi peristiwa atau kejadian ya. Kemudian yang kedua ada namanya melakukan telaahan hukum atas fakta hukum. Jadi setelah mengumpulkan fakta-fakta hukum secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan atau telaahan perundang-undangan atau menemukan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dipilih ya. Jadi kalau kasus pembunuhan tadi berarti artinya melanggar pasal 338 KUHP ya kan. Loh, kalau sudah direncanakan ya kan, itu berarti pasalnya bukan 338, berarti bisa 340 atau nanti bisa 339 KUHP, tergantung kronologi ya. Kemudian ada namanya
semua fakta yang sudah ditemukan dan dibahas serta telah dilakukan pemeriksaan atau telahan, maka dapat ditemukan suatu hukum yang akan menjadi kesimpulan. Jadi maksudnya ini adalah tahapan menetapkan atau menemukan hukumnya, ya. Kemudian terkait legal opinion kita sudah pernah bahas, ya. Jadi biasanya para praktisi hukum seperti advokat atau PH ya dimintai tolong membuat legal opinion atau ahli hukum pidana atau perdata, tergantung nih kasusnya apa. Ya, tadi kalau pembunuhan tentunya ahli pidana, ya. Nah, jadi yang langkah-langkah yang dilakukan tadi mengidentifikasikan fakta hukum, ya. Kemudian ada beberapa langkah-langkah telahan hukum, ya, lalu menetapkan apa sih sebenarnya dasar hukumnya, lalu kita memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, terkait legal memorandum dan eksaminasi sebenarnya semua sudah kita bahas, ya, baik itu secara offline dan online, ya, bahan-bahan juga sudah, sehingga memang terkait bahan materi ini nanti bisa diulang-ulang kembali di rumah, ya, atau di kantor. Bahan materi saya ada, silakan dibaca-baca, karena sebenarnya membaca adalah jendela dunia, ya. Dengan membaca pemahaman kita akan semakin bertambah, ya. Eksaminasi definisinya apa, kemudian legal memorandum apa definisinya, lalu ada terkait istilah-istilah yang digunakan dalam legal memorandum, ya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk istilah legal memorandum, ada juga beberapa istilah yang digunakan untuk legal audit atau due diligence. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang sebenarnya harus Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi saya pelajari dan diingat. Jadi kalau ada teman-temannya yang lain dari kampus di luar atau kampus juga yang sama tapi beda kelas, ya, membahas tentang apa sih itu legal opinion, nah tentu sudah tahu, ya. Apa itu legal memorandum, sudah tahu, ya kan. Apa itu legal apa lagi, tadi sudah ada legal opinion, legal memorandum, lalu ada pendapat hukum, lalu ada banyak lagi istilah-istilah lain, ya, yang bisa digunakan untuk menyampaikan bahwa ini sedang ada masalah tentang pendapat hukum, misalnya gitu, tentang suatu perkara. Jadi perlu dianalisis. Jadi pentingnya legal opinion, legal memorandum, lalu ada legal audit, berbeda lagi, ya. Legal audit kan lebih sempurna lagi karena ada penelitian di lapangan, ada cross check lagi tentang kasus posisi atau kronologi yang disampaikan. Jadi tidak serta-merta seperti legal memorandum yang menerima masukan kronologi atau cerita kronologi dari pihak yang membutuhkan kita. Jadi kalau legal audit, kemudian due diligence, ya, lalu ada uji kepatutan, ya, atau uji tuntas, ya, namanya. Nah, itu lebih terperinci dan memerlukan pemeriksaan di lapangan, ya, proses penyelidikan. Nah, ya, supaya lebih akurat apa hasil yang didapat dari suatu permasalahan, ya. Oke, baik, Bapak Ibu semua, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, terkait menganalisis hukum tadi sempat saya sebutkan, langkah-langkahnya juga saya sebutkan, kemudian cara membuat legal audit, legal memorandum saya juga sudah menuliskan atau menerangkan langkah-langkahnya. Silakan nanti dibaca kembali bukunya karena ini adalah mata kuliah praktek, ya. Jadi kalau nanti saat UAS, ya, dimintakan untuk menuliskan contoh dari kasus legal memorandum, kemudian ada diminta tentang apa sih yang ada terjadi untuk terkait definisi, lalu permasalahan, terkait eksaminasi. Jadi bisa disampaikan nanti di UAS-nya. Jadi karena ini UAS-nya tertulis, apalagi ini kelas, ya,
orang-orang yang super sibuk ya. Jadi sangat dimaklumi sekali. Namun tolong jangan lupa untuk dibaca bahan materi yang telah saya berikan, karena di sana semua jawabannya ada ya. Jadi tidak perlu cari-cari di Google, di bahan materi yang saya share di situ semua jawabannya. Oke? Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa absensi, tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya, dan tolong nanti di like dan subscribe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu.